Breaking news, Justin Hubler konfirmasi tak masuk skuad Wolverhampton versus Fulham, ngaku sedang tak di Inggris. Mengulas pemain lokal Liga 1 yang dipanggil Timnas Indonesia hadapi Vietnam, konsistensi jadi bukti. Alhamdulillah, Tom Haye dan Nathan dapat izin dari SC Heerenveen untuk perkuat Timnas Indonesia debut internasional menanti. Segini ranking FIFA Timnas Indonesia jika 2 kali menang atas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melesat drastis. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Segini ranking FIFA Timnas Indonesia jika 2 kali menang atas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melesat drastis. Seperti diketahui, Timnas Indonesia akan menghadapi laga genting kontra Vietnam di matchday ketiga dan keempat grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Demi mendapatkan hasil maksimal, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong memanggil 28 pemain terbaiknya. Bahkan 3 pemain yang belum memiliki paspor Indonesia, yakni Tom Haye, Nathan Chu, dan Ragnar Oratmangoen juga disertakan. Harapannya sebelum laga melawan Vietnam dimulai pada 21 Maret 2024, ketiga nama di atas sudah berganti federasi dari KNVB ke PSSI, sehingga dapat dimainkan. Berkat kehadiran Tom Haye, kemenangan tentu dibidik Timnas Indonesia. Tambahan 6 angka dalam 2 pertandingan dibutuhkan Timnas Indonesia demi memperbesar peluang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lantas, seberapa besar efek kenaikan ranking FIFA Timnas Indonesia jika 2 kali menang atas Vietnam? Mengutip dari laman Football Ranking, kemenangan atas Vietnam bernilai 15,37 poin. Karena itu, andai 2 kali menang atas Vietnam, Timnas Indonesia mendapatkan 30,74 poin. Jika perolehan poin itu benar terrealisasi, Timnas Indonesia menembus 1.103 poin di ranking FIFA. Melihat ranking FIFA saat ini, tambahan 30,74 poin membuat Timnas Indonesia berpotensi naik 7 posisi dari peringkat 142 ke 135 dunia. Negara-negara yang berpotensi digeser Timnas Indonesia adalah Turkmenistan yang kini menduduki peringkat 141 dunia. Namun, ada catatan yang meliputi. Timnas Indonesia mesti berharap negara-negara di atasnya mendapatkan hasil buruk di FIFA Matchday Maret 2024. Ambil contoh Filipina. The Azkals hampir pasti kehilangan banyak poin di ranking FIFA bulan ini, karena akan melakoni laga kandang dan tandang kontra tim kuat Irak di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Begitu juga dengan Turkmenistan yang menghadapi lawan kuat di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bulan ini. Tak tanggung-tanggung, wakil Asia Tengah ini menantang Iran dalam laga kandang dan tandang. Kabar bahagia, Sandy Walsh dikembalikan jadi starter bawa Cafe Mechelen buka asa ke playoff juara. Back Timnas Indonesia, Sandy Walsh menuai hasil manis saat dikembalikan menjadi starter untuk membantu Cafe Mechelen mengalahkan Westerlo di Stadion AFAS Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat dalam lanjutan Pro League Belgia yang membuka asa tim ke playoff juara. Ini menjadi pekan yang bagus buat Walsh mengingat di 3 laga beruntun sempat terpinggirkan. Saat menaklukkan Antwerp, Walsh dimasukkan dari bangku cadangan pada menit ke-77. Sedangkan kala menghadapi KV Courtrai dan KRC Genk, Walsh hanya menjadi penonton di bangku cadangan. Pelatih Besnik Hasi kembali memberikan kepercayaannya kepada Walsh untuk bermain sebagai starter di laga tadi. Bukan itu saja, Walsh pun tampil hingga pertandingan berakhir. Kemenangan ini sangat penting bagi Mechelen. Tambahan 3 angka mengangkat posisi tim ke peringkat 5 klasemen sementara setelah mengumpulkan 45 poin. Mereka pun kini berada di zona playoff juara. Di sisi lain, hal ini juga bagus bagi Sandy Walsh yang akan segera bergabung dengan Timnas Indonesia. Dengan bermain reguler bersama klub akan membuat Sandy Walsh lebih siap untuk menghadapi laga penting Timnas Indonesia versus Vietnam mendatang.
Breaking news, Justin Hubner konfirmasi tak masuk skuad Wolverhampton versus Fulham, ngaku sedang tak di Inggris. Medio pekan lalu di stories Instagramnya yang berbayar, Justin Hubner mengaku bakal ada berita besar minggu ini. Awalnya sejumlah pencinta sepak bola tanah air memprediksi Justin Hubner bakal pindah klub, mengingat setelah unggahan di atas ex-back timnas Belanda U-Strip 20 ini mengunggah foto banyak koper. Namun rumor pindah klub langsung menguap setelah banyak akun sepak bola yang mengatakan Justin Hubner masuk skuad untuk laga Wolverhampton versus Fulham. Penilaian itu muncul karena nama Justin Hubner terdaftar di laman resmi Premier League untuk laga Wolverhampton versus Fulham. Sejatinya nama Justin Hubner sejak Desember 2023 sudah tercantum di laman resmi Premier League, atau tepatnya usai laga Arsenal versus Wolverhampton. Karena itu meski ada nama Justin Hubner di laman resmi Premier League, bukan jaminan bek berdarah Belanda Indonesia itu akan tampil bersama tim senior Wolverhampton. Akhirnya Justin Hubner membantah kabar yang mengatakan dirinya masuk skuad untuk laga Wolverhampton Wanderers versus Fulham di lanjutan Liga Inggris Sabtu 9 Maret 2024 malam ini. Pemain 20 tahun itu bahkan mengaku sedang tak ada di Inggris. "Saya tidak di Inggris teman-teman, saya tidak dalam skuad melawan Fulham," tulis Justin Hubner di stories Instagramnya yang berbayar. Dua pemain PSIS dipanggil ke timnas Indonesia, Shin Tae-yong diminta beri kesempatan main. Dua pemain PSIS Semarang mendapatkan panggilan ke skuad timnas Indonesia saat jumpa Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dua pemain yang dimaksud adalah Wahyu Prasetyo dan Adi Satrio. Berdasarkan surat resmi dari PSSI kepada manajemen PSIS, keduanya akan dipanggil Shin Tae-yong untuk melakoni laga melawan timnas Vietnam. CEO PSIS Semarang, Yoyok Sukawi pun menanggapi pemanggilan kedua pemain tersebut ke skuad timnas Indonesia. Pihaknya pun bersyukur keduanya mendapatkan panggilan ke timnas Indonesia. Kredit khusus ditujukan kepada Adi Satrio yang mendapatkan panggilan pertamanya ke skuad timnas senior. "Alhamdulillah setelah sebelumnya cuma Hulk atau Wahyu Pras yang dipanggil timnas senior," ujar Yoyok Sukawi dilansir dari laman resmi PSIS Semarang. Kali ini Adi Satrio juga dipanggil ke timnas senior, ini hasil kerja keras mereka selama di PSIS, jelas Yoyok. Yoyok Sukawi berharap kedua pemain tersebut mendapatkan kesempatan bersama timnas Indonesia. Pihaknya juga ingin keduanya mengambil banyak pelajaran dari timnas Indonesia. "Semoga Hulk dan Adi mendapat kesempatan bermain di timnas Indonesia dan ambil ilmu sebanyak-banyaknya di timnas," kata Yoyok. Timnas Indonesia sendiri bakal memulai pemusatan latihan jelang lawan Vietnam pada 17 Februari 2024. Alhamdulillah, Tom Haye dan Nathan dapat izin dari SC Heerenveen untuk perkuat timnas Indonesia, debut internasional menanti. Sebelumnya, PSSI telah merilis 28 pemain yang dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia dalam laga lanjutan Grup F, putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi Vietnam. Secara mengejutkan, nama Tom Haye dan Nathan masuk daftar tersebut. Sejatinya, Tom Haye, Nathan, dan juga satu pemain keturunan lainnya yang masuk daftar tersebut, yakni Ragnar Oratmangoen, belum resmi berstatus warga negara Indonesia. Kendati demikian, pemain berdarah Belanda Indonesia tersebut tetap dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia. Pihak klub kasta tertinggi Liga Belanda, SC Heerenveen pun angkat bicara soal pemanggilan dua pemainnya tersebut. SC Heerenveen secara resmi mengumumkan pemanggilan Tom dan Nathan ke timnas Indonesia. Bahkan Heerenveen optimis kedua pemainnya akan menjalani debut saat timnas Indonesia melawan Vietnam. Debut internasional menanti Tom Haye dan Nathan di Indonesia, tulis pernyataan resmi SC Heerenveen. Tom dan Nathan bisa mengemas tas mereka karena perjalanan yang menyenangkan sudah di depan mata. Sang gelandang dan pemain bertahan ini sedang mengikuti seleksi tim nasional Indonesia. Lanjutnya, duel melawan Vietnam di babak kualifikasi Piala Dunia telah dijadwalkan untuk para pemain SC Heerenveen yang keduanya bisa melakukan debut pada Kamis 21 Maret dan Selasa 26 Maret, jelas Heerenveen. Selain Tom Haye, Ragnar dan Nathan, timnas Indonesia juga memanggil pemain anyar naturalisasinya, yakni Jay Itzes. Ini jadi pertama kalinya dia dipanggil membela timnas Indonesia.
Ditonton Shin Tae-yong, Rafael Struijk cetak gol dan antar Ado Den Haag U21 tahan imbang FC Dordrecht U21. Striker muda timnas Indonesia Rafael Struijk berhasil menyumbang 1 gol saat Ado Den Haag U21 ditahan FC Dordrecht U21 di matchday lanjutan Divisi 2 Sabtu kemarin. Menariknya, aksi Rafael Struijk tersebut disaksikan langsung oleh pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Berdasarkan laporan dari akun fanbase sepak bola di Instagram @footballindonesia, terpantau ada Shin Tae-yong saat Rafael Struijk bermain di laga tersebut. Dalam pertandingan itu, Rafael Struijk yang hanya bermain di babak pertama dan turut menyumbang 1 gol. Perlu diketahui, Rafael Struijk sejatinya sudah masuk ke tim senior Ado Den Haag sejak musim 2022-23 lalu. Namun, ia yang masih berusia 20 tahun kesulitan untuk menembus skuad utama, sehingga kerap dipinjamkan untuk bermain di Ado Den Haag U21. Sejauh ini berdasarkan data dari Transfermarkt, Rafael Struijk sudah membukukan 3 laga bersama Den Haag di divisi kedua Liga Belanda pada musim ini. Sementara bersama Den Haag U21, Rafael Struijk setidaknya sudah mengoleksi 4 gol dari 4 laga yang dimainkan. Tentunya diharapkan Rafael Struijk bisa terus mengasah ketajamannya bersama Ado Den Haag. Sebab ia sangat dibutuhkan di lini depan timnas Indonesia yang dalam waktu dekat ini akan melawan Vietnam 2 kali di laga lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Misi Tom Haye buru hasil manis sebelum debut bersama timnas Indonesia Playoff Conference League. Calon pemain naturalisasi Indonesia Tom Haye membidik hasil manis saat SC Heerenveen bertamu ke markas NEC Nijmegen Minggu malam waktu Indonesia Barat dalam lanjutan Eredivisie Belanda. NEC menjadi satu dari 2 lawan tersisa Heerenveen sebelum jeda internasional. Selepas laga besok malam, Heerenveen akan menjamu peringkat 2 klasemen sementara Feyenoord Minggu 17 Maret mendatang. Hasil positif di 2 laga ini akan menjaga harapan Heerenveen untuk masuk ke zona Playoff Conference League. Tom Haye kemudian akan terbang ke Jakarta untuk bergabung dengan pemusatan latihan timnas Indonesia sebagai persiapan menghadapi Vietnam pada 21 dan 26 dalam lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain berusia 29 tahun ini mengungkapkan Heerenveen akan berusaha melanjutkan kemenangan yang mereka peroleh dalam 2 laga sebelumnya melawan Volendam dan PEC Zwolle. Saya berharap kami bisa melanjutkan rangkaian hasil yang sudah kami mulai. Kami memperlihatkan stabilitas di dalam tim dalam beberapa pertandingan terakhir. Saya berharap kami juga bisa menunjukkan itu di laga tandang yang sulit, ujar Haye dikutip laman resmi klub. Hanya saja, peluang Haye untuk tampil melawan Feyenoord sangat kecil jika sang pemain bertolak ke Indonesia lebih cepat. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen dijadwalkan melakukan upacara pengambilan sumpah di Jakarta paling lambat pada Rabu 13 mendatang. Dua pemainnya dipanggil timnas Indonesia, manajer Persis Solo Sentil Shin Tae-yong. Manajer Persis Solo Hairul Basalamah menitipkan pesan penting untuk pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong setelah 2 pemainnya Ramadan Sananta dan Muhammad Riyandi dipanggil timnas Indonesia. 2 amunisi andalan Persis Solo ini masuk dalam daftar 28 pemain yang dipilih Shin Tae-yong jelang 2 laga krusial timnas Indonesia melawan Vietnam. Menurut jadwal, partai ini akan berlangsung pada 21 dan 26 Maret 2024. Hairul Basalamah menegaskan Laskar Sambernyawa tetap memberikan dukungan penuh untuk 2 pemainnya itu. Suratnya sudah masuk 2 hari yang lalu. Intinya kami akan melepas 2 pemain ini karena masuk agenda FIFA Matchday. Kami juga berharap mereka bisa bermanfaat penuh bagi timnas Indonesia, kata Hairul Basalamah. Namun Hairul juga mengungkapkan kegelisahannya soal kesempatan bermain yang bakal diperoleh Sananta dan Riyandi. Hal itu merujuk kepada nasib keduanya di ajang Piala Asia 2023. Menurut pendapat saya secara pribadi melihat pengalaman kemarin, saya tidak ingin mengintervensi staf pelatih. Namun, saya melihat Riyandi sudah diberangkatkan, tetapi pada laga uji coba pun tidak dimainkan, ujar Abud. Terlepas dari kesempatan bermain yang nantinya diperoleh 2 amunisi Laskar Sambernyawa ini, dia menaruh harapan yang cukup besar. Semoga saja keduanya bisa memberikan kontribusi bersama skuad Garuda. Jadi kami berharap bahwa Riyandi dan Sananta bisa mendapatkan kesempatan bermain. Selain itu, kami juga berharap keduanya bisa memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia, jelas Hairul.
siap tempur. Prediksi susunan pemain timnas Indonesia versus Vietnam, belakang kokoh, tengah solid, depan komplit. Sebelumnya PSSI telah merilis 28 pemain yang dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia dalam laga lanjutan Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi Vietnam. Dari daftar yang ada terdapat beberapa nama baru. Mereka adalah Jay Itzes, Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, dan Nathan Chu Aon. Terkait susunan pemain, sepertinya Shin Tae-yong tetap mempertahankan skuad timnas Indonesia saat melawan Vietnam di Piala Asia 2023 lalu. Pasalnya kala itu skuad Garuda mampu meraih hasil positif dengan mengalahkan Vietnam. Hanya saja Shin Tae-yong dipastikan tak akan bisa menurunkan Hernando Ari di pos penjaga gawang. Pemain milik Persebaya itu tak dipanggil ke timnas Indonesia karena cedera. Hal ini sekaligus menjadi momen pembuktian diri bagi Nadeo Argawinata. Seperti yang diketahui, catatan Nadeo bersama Borneo Football Club di Liga 1 musim ini cukup mengesankan. Pemain berusia 26 tahun itu sanggup menorehkan 12 clean sheet dari 28 laga yang dilalui. Sebelum merapatnya Martin Paes ke skuad Garuda, Nadeo harus membuktikan bahwa dia pantas berada dalam tim. Lanjut ke posisi pertahanan, duet Jordi Amat dan Jay Itzes bisa menjadi tembok kokoh bagi pertahanan timnas Indonesia. Sedangkan Pratama Arhan yang memiliki senjata lemparan jarak jauh bisa menjadi opsi di sisi bek sayap kiri. Di posisi bek sayap kanan akan diisi oleh Sandy Walsh yang akan menggantikan Asnawi Mangkualam yang absen karena akumulasi kartu. Di posisi tengah ada Justin Hubner, Ivar Jenner, Tom Haye, dan Yakob Sayuri. Dua pos di lini serang bisa ditempati oleh Marcelino Ferdinand dan Rafael Struijk. Rafael Struijk memiliki keunggulan dalam hal membuka ruang, sedangkan Marcelino mempunyai keunggulan dalam hal kreativitas. Media Vietnam puji cara Shin Tae-yong perlakukan pemain naturalisasi timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, Coach Shin Tae-yong saat ini sedang berada di Eropa. Selama di Eropa, Shin Tae-yong menyempatkan diri pergi ke Belanda, Belgia, dan Italia. Beberapa pemain yang berkarir di luar negeri dikumpulkan oleh Coach Shin untuk makan malam bersama beberapa hari yang lalu. Termasuk 3 pemain yang baru akan memperkuat timnas Indonesia pada Maret bulan ini. Mereka adalah Marcelino Ferdinand, Sandy Walsh, Sanye Patinama, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, dan Nathan Chu Aon. Agenda Coach Shin itu rupanya mendapatkan sorotan dari media asal Vietnam, Soha VN. Dalam hal ini, Soha memberikan pujian kepada Shin Tae-yong. Menurutnya, acara makan malam tersebut bisa semakin mempererat hubungan para pemain, khususnya yakni antara pemain lama dan pemain anyar timnas Indonesia. Shin Tae-yong mengadakan pertemuan dengan para pemain yang bermain di Eropa. Selain bintang naturalisasi seperti Sandy Walsh, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, pertemuan tersebut Shin Tae-yong ingin membantu para pemain untuk memahami satu sama lain, sehingga meningkatkan chemistry mereka saat berlatih dan bertanding di lapangan. Di masa lalu, para pelatih sering menganggap kemampuan menghubungkan antara kelompok pemain naturalisasi dan pemain Indonesia yang bermain di dalam negeri menjadi kelemahan utama. Pelatih Shin Tae-yong berupaya keras menghilangkan hambatan tersebut guna membantu timnas Indonesia menjadi tim yang kompak dan kuat, tulis laporan Soha. Ada Ragnar Oratmangoen, Rafael Struijk akhirnya punya rekan selevel di lini serang timnas Indonesia. Ragnar Oratmangoen menjadi upgrade timnas Indonesia untuk lini serang yang selama ini hanya ditempati Rafael Struijk. Struijk merupakan penyerang yang sebelumnya hanya disokong pemain Liga 1. Akibatnya, Shin Tae-yong seringkali memasang Struijk sebagai striker tunggal karena tak ada rekan setim sepadan. Dalam skuad Indonesia sebelumnya, Struijk selalu menjadi nama tunggal di lini depan. Sebelum ini, penyerang muda Ado Den Haag itu dikelilingi nama-nama terbaik dari Liga 1. Nama-nama tersebut meliputi Dimas Derajat, Dendi Sulistiawan, Ramadan Sananta, hingga Hoki Caraka. 4 pemain top Liga 1 tersebut nyatanya tak cukup menggigit di level internasional, sehingga Struijk dipaksa bekerja sendirian. Kondisi itu akan segera berubah dalam agenda kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang, seturut masuknya Ragnar Oratmangoen. Dalam daftar 28 pemain untuk melawan Vietnam, Oratmangoen menjadi nama blasteran kedua di lini depan.
Sosok berusia 26 tahun tersebut bahkan bisa dibilang bermain di level lebih tinggi ketimbang Sturridge. Musim ini ia bermain sebanyak 24 kali untuk Fortuna Sittard, 19 diantaranya dibukukan di ajang Eredivisie. Jika Sturridge hanyalah striker di tim muda ADO Den Haag dari kasta 2, Orad Mangoen adalah pemain utama di kasta tertinggi. Ia berpengalaman menghadapi tim-tim besar Belanda seperti FC Utrecht, AZ Alkmaar, hingga Ajax Amsterdam. Mengulas pemain lokal Liga 1 yang dipanggil Timnas Indonesia hadapi Vietnam, konsistensi jadi bukti. Nama-nama pemain lokal yang beredar di Liga 1 musim ini masih tetap menjadi pilihan utama Shin Tae-yong saat Timnas Indonesia menantang Vietnam pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagian besar pemain yang mendapatkan panggilan Timnas Indonesia ini juga merupakan alumnus Piala Asia 2023. Ada segelintir pemain tambahan yang kembali dipanggil Shin Tae-yong jelang laga kontra Vietnam. Tercatat ada 15 pemain lokal asal Liga 1 yang muncul dalam daftar panggilan kali ini. Dua nama diantaranya tak sempat memperkuat skuad Garuda di Piala Asia 2023 karena alasan yang berbeda. Nama-nama pemain ini akan berkolaborasi dengan deretan amunisi naturalisasi maupun pemain Timnas Indonesia yang sedang berkarir di luar negeri. Berikut ulasannya. 3 nama kiper yang mendapatkan panggilan menghadirkan kejutan tersendiri. Pasalnya tidak ada sosok Hernando Ari yang menjadi andalan utama di Piala Asia 2023. Kiper asal Persebaya Surabaya ini memang harus absen karena cedera. Sebagai gantinya, Shin Tae-yong memanggil Adi Satrio dari PSIS Semarang untuk melengkapi 2 kiper lainnya, Nado Argawinata Borneo FC dan Muhammad Riyandi Persis Solo. Nado Argawinata memang jadi kiper yang paling berpengalaman, sebab dia menjadi kiper dengan jumlah clean sheet tertinggi. Musim ini, Nado sudah mengukir 12 nirbobol. Dia juga menjadi kiper lokal dengan jumlah saves tertinggi musim ini, yakni dengan 92 kali penyelamatan. Munculnya nama Adi Satrio juga menarik. Kiper andalan PSIS ini sudah menghasilkan 72 saves dan menjadi kiper lokal terbanyak kedua. Sementara itu, Muhammad Riyandi sebetulnya masih berjuang menemukan performa terbaiknya bersama Persis Solo. Kemudian di pos pertahanan, nama-nama pemain yang dipilih Shin Tae-yong sebagian besar berasal dari klub luar negeri. Hanya ada 3 pemain lokal yang mendapatkan panggilan untuk FIFA Matchday kali ini. Mereka adalah Rizky Ridho, Wahyu Prasetyo, dan Edo Febriansyah. Ketiganya sudah sempat dipanggil ketika Timnas Indonesia menghadapi Piala Asia 2023. Khusus 2 nama bek tengah di atas mereka tampil cukup konsisten bersama klubnya masing-masing. Rizky Ridho dan Wahyu Prasetyo selalu jadi pilihan utama di Persija Jakarta dan PSIS Semarang. Sementara itu, Edo Febriansyah sebetulnya masih berjuang untuk memperebutkan tempat utama di skuad Persib Bandung. Dari ketiga nama ini, tampaknya hanya Rizky Ridho yang bakal menjadi pilihan Shin Tae-yong pada laga melawan Vietnam nanti. Wahyu dan Edo diprediksi kesulitan bersaing dengan para pemain abroad. Di posisi lini tengah hanya ada 2 pemain dari Liga 1 yang dipanggil pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Mereka adalah Mark Klok dari Persib Bandung dan Ricky Kambuaya Dewa United. Performa Klok bersama Maung Bandung musim ini memang cukup memuaskan. Pemain kelahiran Belanda itu selalu menjadi pilihan utama di lini tengah dan sudah mengukir 4 gol dan 8 assist. Konsistensi serupa juga dicatatkan Ricky Kambuaya bersama Dewa United. Meskipun kontribusinya tak sebanyak Klok, tetapi pemain asal Sorong ini selalu jadi opsi terbaik Jan Olde Riekering di sektor tengah. Nama-nama pemain di sektor sayap memang lebih didominasi amunisi lokal. Kali ini 2 winger kembar milik PSM Makassar, Yakob Sayuri dan Yance Sayuri bakal kembali berangkat bersama ke Timnas Indonesia. Mereka bakal menjadi alternatif yang baik bagi Shin Tae-yong. Sebab kedua nama ini punya karakter multiposisi, sehingga bisa ditempatkan di sejumlah posisi, baik bek sayap, gelandang sayap, hingga winger nama lainnya yang masih menjadi andalan Shin Tae-yong yakni Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman. Keduanya sebetulnya masih belum memiliki performa yang menggigit bersama klubnya masing-masing. Dari 8 laga di putaran kedua bersama Bayangkara FC, Witan baru menghasilkan 1 gol dan 1 assist. Sementara itu, Egy baru menyumbang 1 assist sepulang dari Piala Asia 2023.
Dari 3 nama striker lokal yang dipanggil Shin Tae-yong, Ramadan Sananta memang menjadi sosok yang paling tajam di Liga 1. Sebab dia sudah mencetak 8 gol untuk Persis Solo musim ini. Sementara itu, Hoki Caraka sudah mulai bermain reguler bersama PSS Sleman. Dia kerap bermain sebagai starter dan mengukir penampilan penuh selama 2 kali 45 menit. Sejauh ini, Hoki sudah menyumbang 4 gol dan 2 assist. Berikutnya, Dimas Derajat mulai menemukan performa terbaiknya bersama Persikabo. Dari 4 laga terakhir, penyerang asal Gresik ini sudah mengemas 4 gol. Catatan ini turut mengakhiri paceklik gol Dimas yang berlangsung selama 16 laga musim ini.